A sense of confidence is nothing but a sense of power within yourself. Start that car! Start that car! It's not Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat-sehat ya. Jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah dan selalu cuci tangan. Oke, pastikan kalian sudah siap dengan headset dan posisi tiduran yang nyaman, karena kali ini kita akan membahas salah satu film keluaran Marvel yang sangat unik, di mana karakter utamanya yaitu Wade memiliki kelakuan yang sangat kocak dan kekuatannya yaitu tidak bisa mati. Ya, film ini adalah Deadpool 2 ataupun Once Upon Deadpool yang dirilis tahun 2018, yang mana pada umumnya pahlawan super ini memburu penjahat maupun gangster di berbagai tempat. Deadpool 2 ini disutradai oleh David Leitch dengan pemeran utama Ryan Reynolds. Baik, sebelum berlanjut ke videonya, bagi yang berkenan membantu Mimin untuk segera menikah, bisa klik tombol subscribe-nya sekarang ya. Hehe, dengan klik tombol subscribe sama saja kalian sudah membantu Mimin ngumpulin uang buat modal nikah. Oke, selamat menonton dan jangan lupa pakai headsetnya. Film diawali dengan kisah pemburuan gangster oleh pemeran utama Wade Wilson atau Deadpool, yang selanjutnya kita akan sebut Deadpool aja ya biar enak. Kemudian ia berhasil kabur dengan bantuan temannya, seorang supir taksi. Sesampainya di rumah, ia dapati kekasihnya yaitu Vanessa yang sudah menunggunya. Tak lama setelah itu, gangster yang mengejarnya berhasil masuk ke rumah Deadpool dan terjadilah adegan perkelahian. Tapi naasnya, kekasih Deadpool terkena tembakan oleh salah satu gangster. Lalu Deadpool mengejar gangster tadi. Meskipun Deadpool tertabrak mobil, namun ia berhasil menangkap gangster itu yang mengalami kecelakaan. Dan apa yang terjadi? Ya, cukup aneh. Deadpool malah memeluk si gangster dan kemudian bersama-sama menabrakkan diri ke mobil yang lewat. Ya, begitulah uniknya film Deadpool ini ya. Mulai dari sini, Deadpool mengalami stres yang cukup berat. Ia datang ke diskotik dan bahkan sampai ke kebun binatang pun ia datangi untuk menghilangkan stresnya dengan cara melompat ke kandang beruang. Jangan ditiru ya. Cara lain untuk bunuh diri pun ia lakukan, yaitu dengan meledakkan dirinya. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal, Deadpool ini bisa dibilang mengalami kelainan mutasi genetik yang mana dia ini tidak bisa mati katanya. Setelah kejadian itu, ia dijemput oleh Colossus, si manusia besi, untuk bergabung dengan X-Men. Namun tetap saja Deadpool yang sedang tidak bersemangat enggan menerima ajakan dari Colossus dengan gaya nyelenehnya, meskipun akhirnya ia masuk juga sebagai tim X-Men. Sampai akhirnya ada insiden yang terjadi di rumah rehabilitasi mutan. Seorang anak bernama Russell tidak bisa mengendalikan kekuatannya dan mengacaukan apa yang ada di sekitarnya. Kemudian datanglah Deadpool dan tim X-Men untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, tahu sendiri kalau Deadpool yang datang pasti malah tambah bikin kesel jadinya. Stay back! Fiery changes. Too far. I went too far. Ya, pada akhirnya si Russell berhasil ditahan. Namun, Deadpool menolak mengembalikan Russell ke rumah rehabilitasi mutan karena ia melihat tanda-tanda penyiksaan di tubuh Russell, dan malah Deadpool menyerang penjaga rumah rehabilitasi. Karena kejadian ini, Russell dan Deadpool malah dimasukkan ke penjara Icebox yang berisi para mutan. Namun mereka semua dipakaikan kalung agar tidak bisa mengeluarkan kekuatannya. Di lain tempat, Nathan Summer alias Cable datang dari masa depan. Satu misinya yaitu mencari mutan yang telah menghabisi keluarganya.
Cable mulai masuk ke penjara Icebox dengan menghancurkan tembok, dan keadaan penjara pun menjadi kacau. Dan ternyata orang yang dicari Cable yang telah membunuh keluarganya yaitu Russell. Pertarungan pun terjadi antara Cable, Russell, dan juga Deadpool. Why are you protecting the kid? He's just a kid with an Are You My Mother complex. Ketika Deadpool bilang ia tidak peduli dengan Russell, saat itulah Russell mulai merasa sedih dan sendirian. Setelah kejadian ini, plot cerita agak melompat jauh, di mana Deadpool sudah kembali kepada teman-temannya dan kemudian bertekad untuk menyelamatkan Russell. Maka dari itu, ia merekrut beberapa orang atau mutan untuk menjadi timnya, yang kemudian tim ini diberi nama dengan X-Force. I'm a Zeitgeist. My name's Rusty, but I go by Shadow. Domino, what's your shtick? Setelah audisi pencarian bakat itu, temannya Deadpool ditangkap dan disandra oleh Cable. Dan akhirnya, Cable tahu rencana Deadpool dan timnya. Intercept the convoy, grab the bull. Kemudian X-Force, tim baru Deadpool, mulai terjun dari pesawat untuk melakukan penyergapan terhadap mobil yang membawa Russell. Dan apa yang terjadi? Ini kocak banget sih menurut aku. Deadpool nyangkut di baliho, terus ada yang ketabrak bus, ada yang kena baling-baling helikopter, ada yang kesetrum listrik, sampai ada yang kegiling di mobil pengangkut sampah. Akhirnya, hanya menyisakan 2 orang saja, yaitu Deadpool dan Domino yang berhasil mengejar konvoi. Dan ternyata si Domino ini punya kemampuan yang unik, yaitu keberuntungan. Sampai akhirnya ia berhasil merebut mobil konvoi yang kemudian disusul Deadpool dengan mengendarai Vespa. Di lain tempat, Cable juga sudah mulai melancarkan aksinya, dan ia berhasil masuk dan menemui Russell di mobil. Dan terjadilah perkelahian antara Domino, Deadpool, dan Cable. Those bullets are like super fast. Russell yang berhasil keluar, kemudian ia mencoba mengeluarkan mutan raksasa si Juggernaut dari dalam kandangnya. Dan dengan sekali pukulan, ia hancurkan jembatan dari dalam mobil. Badass, and maybe, possibly mild. Kemudian Russell mengungkapkan bahwa ia akan balas dendam kepada kepala sekolah tempat rehabilitasi mutan karena ia pernah disiksa. Dan benar saja, Russell marah dengan Deadpool karena perkataan Deadpool waktu itu ia menganggapnya bukan teman dan tidak mempedulikannya. Kemudian Juggernaut membelah tubuh Deadpool jadi 2. Kita sensor ya di sini. Setelah kejadian itu, Deadpool dibawa pulang oleh Domino, dan keunikan dari Deadpool ini adalah dia mampu meregenerasi tubuhnya meskipun tubuhnya hancur. Kemudian teman-temannya datang menjenguknya dan mencoba untuk membalas dendam kepada Cable. Dan kagetnya, Cable sudah ada di belakang mereka dan meminta kepada Deadpool dan kawan-kawan untuk membantunya mengalahkan Juggernaut karena ia tidak mampu mengalahkannya sendirian. Dan dengan sedikit diskusi, akhirnya didapatkan kesimpulan kalau Deadpool dan teman-temannya akan membantu Cable. Kemudian Cable memberi waktu 30 detik untuk Deadpool merubah hatinya Russell. Kemudian Deadpool meminta bantuan kepada Colossus, namun Colossus kecewa terhadap apa yang sudah dilakukan Deadpool dan enggan untuk membantunya. But even you know, I was once an X-Man. Trainee. Well, we go get our game on. Setelah itu, Russell dan Juggernaut sudah sampai di sekolah atau tempat rehabilitasi mutan.
Yang tidak lama, Deadpool dan Cable pun juga sampai di situ. Pertarungan dengan Juggernaut pun tidak dapat dihindarkan. Now I'm gonna shove the red guy. Beat it, midget. Akhirnya Colossus berubah pikiran dan datang membantu. Pertarungan Colossus dan Juggernaut pun tidak dapat dielakkan. Necklace out of your teeth. Akhirnya Juggernaut kalah setelah Colossus dibantu oleh dua tim X-Men lainnya. Di lain sisi, Deadpool dan Cable mengejar Russell dan mencoba menghentikannya untuk membunuh kepala sekolah. Namun sayang, Russell tidak merubah pikirannya dan justru menyerang Deadpool dan sudah tidak percaya lagi dengan siapapun. Akhirnya, Deadpool melakukan hal nekat, yaitu mencoba membujuk Russell dengan menggunakan kalung yang dapat menghentikan kemampuannya. Namun Russell tetap tidak berubah pikiran dan justru ingin menyerang Deadpool. Pada saat itu, Cable mengambil pistolnya dan mencoba untuk menembak Russell, namun Deadpool langsung loncat menghalangi dan peluru mengenai tubuhnya. Dari sini Russell sadar kalau Deadpool benar-benar tulus untuk membantunya. Namun sayang, Deadpool yang tidak memiliki kekuatan pada saat itu harus sekarat. Dan boneka anaknya Cable yang sudah berlumuran darah, anaknya tiba-tiba menjadi bersih. Yang berarti ia berhasil merubah masa depan dan anaknya tidak jadi dibunuh Russell. Melihat kejadian ini, bukannya Cable ingin kembali kepada anak dan istrinya, tapi Cable malah menyelamatkan Deadpool. Dengan cara mengulang waktu, kemudian Cable memasang koin ke tubuh Deadpool dan ketika Deadpool tertembak, ternyata pelurunya tepat mengenai koin tersebut. Alhasil Deadpool tidak jadi sekarat ataupun mati. Dengan keadaan ini tentu Cable tidak bisa kembali dan ternyata ia lebih memilih hidup bersama keluarga barunya di sini. Setelah itu, di akhir cerita, kepala sekolah yang kejam ini pun akhirnya tewas setelah ditabrak oleh supir taksi temannya Deadpool. Ya, ujung-ujungnya mati juga ya. Dan film pun berakhir. One pinch of courage, a cup of good luck, Eits, tapi di akhir video ada sedikit video tambahan di mana Yukio dan NTW memperbaiki mesin waktunya Cable dan memberikannya kepada Deadpool. Dan apa yang terjadi? Ya, Deadpool menggunakannya untuk mengulang waktu, untuk menyelamatkan kekasihnya, Vanessa, dan juga untuk memperbaiki hubungannya dengan Wolverine. Secara keseluruhan, cerita Deadpool ini sangat menarik. Meskipun dikatakan ini lebih ramah terhadap anak-anak daripada film Deadpool yang pertama, tapi harus Mimin akui, Mimin harus cut beberapa adegan yang bisa dibilang mengerikan ya. Oke, sampai di sini dulu dan semoga kita bisa bertemu di video selanjutnya. Jadi pastikan tekan tombol subscribe untuk bantu Mimin biar cepet nikah ya. Dan dengan klik subscribe kalian sudah bantu mengentaskan kejombloan di bumi pertiwi ini. Ada-ada aja ya. Tekan like jika memang suka dan beri kritik dan saran di kolom komentar ya. Oke, assalamualaikum.